Ini adalah kisah nyata yang penuh misteri tentang seorang gadis cantik yang menikah dengan jin. Setiap malam Jumat, jin itu datang untuk melakukan hubungan suami istri dengan gadis tersebut. Bagaimana kejadian luar biasa ini bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya yang akan mengungkap tabir antara dunia manusia dan makhluk gaib. Seorang gadis muda bernama Mira, berusia 18 tahun. Mira dikenal sebagai bunga desa, bukan hanya karena kecantikannya yang menawan, tetapi juga karena hatinya yang penuh kebaikan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Mira sudah siap di ladang, membantu keluarganya menanam padi dan merawat tanaman. Di desanya, Mira menjadi simbol keceriaan. Seringkali terdengar gelak tawa Mira yang melengking, memecah keheningan pagi saat ia bercanda dengan teman-temannya. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak pernah pudar, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Suatu pagi, seperti biasa, Mira bangun lebih awal dari ayam berkokok. Ia segera bergegas ke dapur untuk membantu ibunya, untuk menyiapkan sarapan. Hari-hari Mira di desa itu tampak sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan cinta. Setiap detik yang ia habiskan bersama keluarganya dan teman-temannya adalah harta yang tak ternilai. Kehidupan Mira di desa kecil itu tampak begitu damai dan bahagia. Namun, seperti daun yang terlihat hijau di luar, tetapi mungkin menyimpan sesuatu di dalamnya. Siapa sangka bahwa kehidupan sederhana ini akan berubah? Bayangan misteri mulai menyelimuti, membawa kisah baru yang akan segera terungkap. Hari itu, langit cerah dengan awan putih yang menggantung rendah, seolah melindungi desa kecil dari terik matahari. Mira, seperti biasa, berangkat ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk keluarganya. Dengan langkah ringan dan senyum ceria, ia melangkah di sepanjang jalan desa yang berdebu. Namun, nasib berkata lain. Saat Mira hendak menyeberang jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan, sebuah truk tua melaju kencang, kehilangan kendali. Sebuah jeritan melengking terdengar, diikuti suara benturan keras. Tubuh Mira terlempar beberapa meter ke samping, dan seketika, kesadaran Mira perlahan memudar, menyisakan keheningan yang mencekam. Kabar tentang kecelakaan Mira menyebar cepat di desa. Keluarganya, teman-teman, dan para tetangga segera berkumpul di rumah sakit kecil di desa, menunggu dengan harapan dan doa. Namun, dokter hanya bisa menggelengkan kepala, memberikan kabar buruk bahwa Mira telah jatuh koma. Dalam keadaan koma, tubuh Mira terbaring diam di ranjang rumah sakit, tetapi jiwanya terasa melayang. Mira merasakan dirinya ditarik ke dalam kegelapan yang lembut, yang perlahan berubah menjadi pemandangan yang menakjubkan. Di hadapannya terbentang sebuah dunia lain, penuh dengan keindahan yang tak bisa ia gambarkan. Langit berwarna ungu lembayung, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan suara angin berbisik lembut di telinganya. Tiba-tiba, muncul sekelompok makhluk gaib dengan wajah yang begitu menawan, namun mata mereka menyiratkan misteri yang dalam. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan pakaian serba putih dan wajah tampan, mendekati Mira. Seseorang berkata, "Selamat datang, Mira, kami telah menunggumu." Mira terkejut. "Siapa kalian? Mengapa aku ada di sini? Kami adalah penjaga alam ini, dan kamu telah dipilih untuk bergabung dengan kami. Malam ini, kamu akan menjadi bagian dari dunia kami." Mira merasakan kehangatan aneh yang mengelilinginya, seolah ia terjebak dalam mimpi yang sangat nyata. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya terasa lemah dan pikirannya kabur. Sebuah prosesi pernikahan yang megah segera berlangsung, dengan bunga-bunga yang bermekaran dan musik indah yang mengalun di udara. Tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, Mira dipakaikan gaun putih yang berkilauan. Aku tidak mengerti. Aku tidak ingin menikah." "Tenanglah, Mira. Ini adalah takdir yang telah ditentukan." Mira tidak bisa melawan. Prosesi terus berjalan, dan ia merasa seolah-olah sedang terikat dengan dunia yang asing ini. Segalanya terasa nyata, mulai dari sentuhan lembut angin, aroma bunga, hingga suara-suara lembut yang menyelimuti suasana. Pernikahan itu selesai dalam sekejap, tetapi meninggalkan bekas yang mendalam di hati Mira. Keluarga Mira tetap berharap dan berdoa. Mereka tidak tahu bahwa jiwa Mira sedang berada di dunia lain, menjalani sesuatu yang luar biasa. Dengan kebingungan yang mendalam, Mira bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan bisa kembali? Dan jika iya, apakah aku masih akan menjadi Mira yang sama? Di rumah sakit, Mira terbangun dengan perlahan.
Matanya berkedip-kedip menyesuaikan diri dengan cahaya yang lembut di kamar rumah sakit. Hening, hanya suara mesin monitor yang berdenyut pelan, seolah-olah menandakan bahwa ia masih hidup. Setelah beberapa minggu terbaring dalam koma, dunia nyata kembali menyambutnya. Namun, pengalaman di alam gaib terus menggelayuti pikirannya, menciptakan jurang antara kenyataan dan fantasi. Mira dalam hati, apakah semua itu hanya mimpi? Tapi kenapa terasa begitu nyata? Sosok-sosok itu, tempat-tempat aneh. Aku masih bisa merasakan dinginnya udara di sana. Pintu kamar terbuka, dan ibunya masuk dengan wajah lega bercampur haru. Mira, syukurlah kamu sudah sadar, nak. Ibu, berapa lama aku tak sadarkan diri? Ibu, 3 minggu. Sayang, dokter bilang kondisimu sangat kritis. Mira menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna kenyataan ini. Tapi Bu, aku merasa seperti baru kembali dari tempat yang jauh. Tempat yang aneh. Itu hanya mimpi buruk. Mira, yang penting sekarang, kamu sudah kembali bersama kami. 3 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit, Mira mulai pulih. Namun, Mira tidak bisa mengusir perasaan aneh yang terus menghantuinya setiap malam. Malam Jumat pertama sejak kesadarannya kembali, Mira mencoba tidur lebih awal, berharap bisa melarikan diri dari mimpi buruk yang selalu menghantui. Namun, begitu ia memejamkan mata, dunia lain kembali memanggilnya. Dalam mimpinya, ia berada di padang luas yang diselimuti kabut, dan di tengahnya berdiri sosok J yang pernah ia temui sebelumnya. Mira, kita telah menikah di alam gaib. Aku datang untuk menjemputmu. Suara jin itu terdengar menggema, penuh kekuatan yang menakutkan. Tidak, ini hanya mimpi, ini tidak nyata. Mira berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Setiap langkah jin mendekatinya membuat jantung Mira berdegup kencang. Rasa takut merayap di seluruh tubuhnya, hingga ia merasa lumpuh dan tak mampu berteriak. Mira tidak bisa melawan. Tubuhnya seperti tunduk pada kekuatan jin tersebut. Malam itu, apa yang terjadi antara mereka terasa nyata. Malam itu menjadi malam pertama bagi Mira merasakan hubungan suami istri yang begitu nyata dengan jin itu. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap gerakan, semuanya terasa begitu nyata, menggetarkan tubuh dan jiwanya. Ketika Mira akhirnya terbangun, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya berkeringat dingin. Ia merasa janggal, mimpinya terlalu nyata. Dalam hati, kenapa ini terasa begitu nyata? Aku bahkan bisa merasakan sentuhannya. Namun, yang membuat Mira semakin takut adalah saat ia menemukan noda merah di lengan dan lehernya. Bekas yang tidak mungkin berasal dari mimpi. Kejadian ini berulang setiap malam Jumat, menjerumuskan Mira dalam rasa takut dan bingung yang semakin dalam. Setiap minggu, rasa gelisahnya semakin menjadi, dan bekas-bekas fisik semakin nyata. Noda-noda itu muncul di tempat yang berbeda, seolah-olah membuktikan bahwa pernikahan di alam gaib itu nyata. Setiap hari, Mira terjebak dalam lamunan tentang hal-hal aneh yang terus menghantui dirinya. Di ruang tamu rumah yang sunyi, ia duduk termenung, merasa jiwanya semakin terbebani. Ketakutan dan kebingungan yang telah ia pendam begitu lama, akhirnya memaksanya untuk bertindak. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pernikahannya dengan jin yang datang menghantuinya setiap malam Jumat. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Mira sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang misteri dan ketakutan yang mengikatnya. Dengan langkah mantap, Mira mendatangi seorang dukun tua yang terkenal dapat berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu mendengarkan cerita Mira dengan seksama, kemudian menatapnya dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwanya. Perjanjian ini tidak dimulai dari kamu, Mira, ujar dukun itu dengan suara berat. Ini adalah perjanjian gaib yang telah diikat oleh nenekmu dengan jin tersebut. Mira terperanjat mendengar pernyataan dukun itu. Nenekku, apa yang sebenarnya terjadi? Dukun itu mulai menceritakan masa lalu yang telah lama tersembunyi. Di masa muda, nenek Mira, yang hidup dalam kemiskinan, merasa putus asa untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dalam keputusasaan itu, ia mendatangi seorang dukun dan meminta bantuan gaib. Dukun itu menghubungkannya dengan jin yang menawarkan kekayaan melimpah dengan syarat yang mengerikan. Salah satu cucu nenek Mira kelak harus dinikahkan dengan jin tersebut. Dengan penuh kebimbangan, tetapi tergoda oleh janji kekayaan, nenek Mira menyetujui perjanjian itu. Bertahun-tahun berlalu, dan keluarga nenek Mira mulai hidup dalam kemakmuran.
Namun, perjanjian itu tetap berlanjut, menunggu cucu yang akan menjadi pengantin Jin. Mira merasa seluruh tubuhnya gemetar mendengar kebenaran yang terungkap ini. Jadi, aku terjebak dalam perjanjian nenekku. Bagaimana cara menghentikannya? Dukun itu menggelengkan kepala dengan perlahan. Menghentikan perjanjian ini tidak mudah, Mira. Ada syarat yang harus jalani penuhi. Kamu harus segera menikah dengan orang yang taat agama. Setiap malam Jumat kamu tidak boleh tidur selama 1 tahun. Dengan begitu perlahan-lahan jin itu akan meninggalkan kamu. Mira duduk terdiam di hadapan dukun itu. Matanya memandang kosong ke lantai tanah yang dingin. Ucapan dukun tadi bergema di kepalanya, membuatnya merenung dalam-dalam. Perjanjian yang telah dibuat neneknya dengan jin untuk melukai Mira kini menjadi beban yang harus ia tanggung. Namun, Mira tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setelah pulang dari rumah dukun, Mira memutuskan untuk menjalani saran yang diberikan. Ia mulai mencari pasangan yang taat beragama. Seseorang yang dapat membantunya menjalani hidup baru dengan penuh keimanan. Tak butuh waktu lama, Mira bertemu dengan Arman, seorang pria sederhana yang aktif di kegiatan keagamaan di kampungnya. Dengan bimbingan Arman, Mira mulai menemukan kedamaian dalam doa dan ibadah. Mereka menikah dengan sederhana, namun penuh dengan berkah. Malam-malam Jumat kini menjadi waktu yang dipenuhi dengan doa bersama dan perbincangan penuh makna. Meski berat, Mira mematuhi perintah untuk tidak tidur setiap malam Jumat selama setahun. Setiap malam itu, ia merasakan kehadiran jin yang semakin lemah dan akhirnya, setelah setahun penuh, jin itu benar-benar meninggalkan Mira. Mira merasakan beban yang selama ini menghantui dirinya perlahan-lahan menghilang. Ia pun bersyukur atas kekuatan yang diberikan Tuhan untuk melewati cobaan tersebut. Cobaan hidup yang berat bisa menjadi jalan menuju kedewasaan dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan keyakinan, ketabahan, dan dukungan orang-orang baik, setiap masalah dapat diatasi, dan kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan.